Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita memasuki part kedua dari transformasi geometri. Di bagian kedua ini kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Pencerminan ini merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh adik-adik baik itu di rumah maupun di luar rumah. Karena misal sebelum berangkat sekolah, pasti kita bercermin dulu untuk melihat apakah penampilan kita sudah rapi, apakah atribut kita sudah lengkap. Pencerminan ini adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Pastikan dalam pencerminan itu ada sifat-sifatnya, baik itu pada pencerminan cermin cembung, cermin cekung, maupun cermin datar. Pencerminan yang akan kita bahas kali ini adalah pencerminan pada cermin datar. Refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin. Nah, sifat-sifat refleksi. Sifat-sifat refleksi yang akan kita bahas ini adalah sifat pada cermin datar. Nah, sifat yang pertama, jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Maksudnya itu seperti ini. Ini kan cerminnya. Nah, jarak anak ini ke cermin itu, ini ke sini, akan sama jarak cermin ke bayangan ini. Nah, jadi jaraknya si anak ke cermin dan jarak bayangan ke cermin itu adalah sama. Kemudian bayangan pada cermin saling berhadapan dengan benda aslinya. Nah, ini bayangannya. Nah, ini benda aslinya, ini si anak, saling berhadapan, tidak saling bertolak belakang. Garis yang menghubungkan titik-titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Garis yang menghubungkan titik asal. Maksudnya di sini posisi awal si anak, di sini ada garis yang menghubungkan ke cermin. Terus di sini juga ada garis yang menghubungkan ke cermin dari bayangan ke cermin. Nah, itu tegak lurus terhadap cermin karena kan cerminnya di sini tegak lurus. Kemudian garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan sejajar. Nah, garis yang terbentuk antara titik asal dan titik bayangan sejajar maksudnya itu tadi kan di sini itu posisi si anak. Kemudian ada garis yang menghubungkan ke cermin. Ke sini. Nah, bayangan si anak di sini ada garis yang menghubungkan ke cermin ke sini. Jika kita tarik lurus garis ini, maka garis bayangan ke cermin dan benda ke cermin itu adalah sejajar. Jenis-jenis refleksi. Oke, jadi jenis refleksi yang akan kita bahas pada submateri kali ini itu ada 7, yaitu refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap titik asal 0,0, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan minus X, refleksi terhadap garis X sama dengan H, dan refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Pertama kita akan membahas dulu refleksi terhadap sumbu X. Oke, jadi di sini ada sebuah gambar. Mari sama-sama kita perhatikan ya, gambar segitiga ABC menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kita lihat perubahan koordinat setiap titiknya. Oke, jadi bisa kita lihat pada tabel. Nah, di sini garis titik A ini ada di koordinat 2,4. Kemudian berarti kan ini sumbu X, berarti X ini kita anggap sebagai cermin. Nah, jarak A ke sumbu X itu ada berapa? Ada 1, 2. Berarti jarak bayangannya juga nanti ada 1, 2. Nah, di sini koordinatnya kan mulai dari 2, 4. Berarti ada di titik G negatif 4. Kemudian untuk X-nya tetap 2 karena mengingat sifat cermin tadi adalah benda dan bayangan saling berhadapan. Kemudian jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Oke, selanjutnya B juga sama. Kita lihat posisi B itu di koordinat 3,-9. Berarti jarak B ke cermin itu ada 9. Nah, bayangannya juga akan berjarak 9 satuan ke cermin. 9 satuan itu ada di bawah dari sumbu X, berarti nilainya adalah negatif. Begitu juga dengan si C. Si C itu berjarak 6 satuan ke atas. Oke. Jadi bayangannya akan berjarak 6 satuan ke bawah.
yaitu negatif 6. Nah, dapat kita lihat pada tabel, jadi titik A 2,4 menghasilkan bayangan A aksen 2, negatif 4. Kemudian B 3,9 menghasilkan bayangan B aksen 3, negatif 9. Dan C juga 5,6 menghasilkan bayangan C aksen 5, negatif 6. Nah, dapat kita lihat bentuknya itu seperti ini. Untuk nilai X itu tetap, kemudian nilai Y-nya itu berubah dari positif menjadi negatif. Oke, berdasarkan pengamatan seperti yang sudah kita amati tadi, maka jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen X, negatif Y. Untuk matriks pencerminannya sendiri itu bisa kita tulis jadi matriks 1, 0, 0, min 1, di mana 1 ini menggambarkan nilai X-nya itu positif, dan minus 1 itu menggambarkan nilai Y-nya yang negatif. Nah, ini dia bentuk dari pencerminan terhadap sumbu X. Dan ini adalah bentuk matriksnya. Untuk mencari bayangannya, matriks X aksen Y aksen itu sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikali dengan matriks XY. Kita lanjut ke contoh soal agar lebih paham. Nah, di sini jika titik B 2, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik B adalah, nah kita jawab, B-nya tadi 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan B aksen. Kita gunakan rumus matriksnya X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikali XY. X-nya tadi 2 dan Y-nya adalah 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lakukan perkalian matriks, yaitu baris kali kolom. Jadi, baris pertama dulu kita kalikan ke kolom. 1 kali 2, 0 kali 5. Dan 0 kali 2 tambah min 1 kali 5. Hasilnya adalah 2 min 5. Jadi, bayangan titik B setelah direfleksikan adalah 2, minus 5. Contoh soal yang kedua. Nah, sekarang kita akan merefleksikan suatu garis. Garis 3X kurang Y dikurang 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangan garis L adalah. Nah, kita misalkan ada titik A itu XY memenuhi persamaan 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0, sehingga titik A, XY itu dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen. Nah, kita gunakan lagi rumus dari matriksnya. Kemudian kita lakukan perkalian matriks, sehingga kita peroleh X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan negatif Y. Nah, berdasarkan kesamaan dua matriks ini akan diperoleh X aksen sama dengan X. Nah, jika X aksen sama dengan X, maka X sama dengan X aksen. Kemudian, Y aksen sama dengan min Y, maka Y-nya adalah min Y aksen. Selanjutnya, kita substitusi nilai dari X sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen ke persamaan garis L. Garis L tadi 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. Jadi X-nya kita ganti menjadi X aksen, Y-nya kita ganti jadi min Y aksen, kemudian dikurang 5. Selesai seperti ini, tinggal kita operasikan. 3 kali X aksen artinya 3X aksen. Kemudian negatif 2 dikali negatif Y positif 2Y kurang 5. Nah, ini adalah bayangan dari garis 3X kurang 2Y kurang 5 setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Selanjutnya, yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Nah, refleksi terhadap sumbu Y ini, oke, mari kita lihat di sini ada gambar persegi. Persegi A, B, C, D. Nah, seperti sebelumnya kan benda itu akan berhadapan dengan bayangan. Nah, A, B, C, D. Untuk titik koordinatnya sendiri itu bisa kita lihat pada tabel. Nah, di sini titik A 4,1, B 4,3, C 2,3, D 2, negatif 2,1. Maka menghasilkan bayangan A aksen min 4,1, ya min 4,1, terus B aksen min 4,3, C aksen min 2,3 dan D aksen
min 2,1. Nah, jika direfleksi terhadap sumbu Y tadi, yang berubah itu nilai Y-nya jadi negatif. Nah, refleksi terhadap sumbu Y yang berubah itu nilai X yang menjadi negatif dan nilai Y-nya tetap. Nah, jadi berdasarkan pengamatan pada tabel dan gambar, secara umum kita peroleh jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen min X, Y. Untuk matriksnya sendiri, karena nilai yang negatif itu di X, maka kita buat negatifnya itu berada di sini, ya, di X, kemudian Y-nya positif. Nah, dapat kita lihat untuk bentuknya itu bisa kita tuliskan seperti ini. AX Y direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen, di mana bayangannya adalah negatif X, Y. Untuk bentuk matriksnya, untuk matriks transformasinya itu matriks X aksen Y aksen itu sama dengan matriks min 1, 0, 0, 1 dikali matriks XY. Contoh soal. Jika titik A, negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik A adalah... Oke, jadi di sini ada titik A, negatif 4, negatif 3. Direfleksikan terhadap sumbu Y, akan menghasilkan suatu bayangan titik A. Kita masuk ke matriks transformasinya. Oke, X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali matriks min 4,3. Karena tadi kan X-nya itu min 4 dan Y-nya itu 3. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian matriks. Di sini, negatif 1 dikali negatif 4 ditambah 0 dikali negatif 3. Kemudian, baris bawah kita kalikan dengan kolom. 0 dikali negatif 4 ditambah 1 kali negatif 3. Sehingga hasilnya adalah 4 min 3. Jadi bayangan titik A adalah A aksen 4, negatif 3. Yang ketiga, refleksi terhadap titik asal 0,0. Oke, di sini ada suatu segitiga yang kita cerminkan terhadap titik asal 0,0. Nah, titik asal 0,0 itu adalah perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini adalah cerminnya. Nah, dapat dilihat yang titik asal ini adalah cerminnya. Jadi di sini ada segitiga A, B, C. Kita cerminkan terhadap titik asal menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, dan Y aksen. Dan C aksen. Nah, untuk melihat koordinatnya pada bidang kartesius ini dapat kita lihat ya di sini A itu berada di titik 1,1, B 2,4 dan C 4,3. Nah, seperti biasa, jarak dari benda ke cermin sama dengan jarak dari bayangan ke cermin. Jadi di sini kan 1,1. Kita cerminkan cerminnya itu tadi ada di sini. Berarti jaraknya dari titik pusat itu harus juga 1,1. Berarti di sini. Nah, ini kan di atas nih. Jadi kalau dia di bawah itu jadi nilainya negatif. Negatif nih. Min 1, min 1. Begitu juga dengan B-nya. B-nya jadi negatif 2, negatif 4. C-nya juga min 4, min 3. Dapat kita lihat pada tabel. Nah, di sini A 1,1 bayangannya A aksen min 1, min 1. B 2,4 bayangannya B aksen min 2, min 4. Dan C 4,3 bayangannya C aksen min 4, min 3. Nah, dapat kita lihat ya. Di sini pada titik asal positif. Kemudian pada bayangan itu X dan Y-nya jadi negatif. Baik itu A, B, dan C. Jadi berdasarkan tabel dan gambar secara umum akan kita peroleh jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka akan menghasilkan bayangan A aksen sama dengan min X, min Y. Jadi untuk matriks pencerminannya itu dapat kita buat seperti ini. Min 1, 0, 0, min 1. Oke, untuk bentuknya bisa kita tulis seperti ini. A, X, Y, kita cerminkan terhadap titik pusat O, 0,0, menghasilkan bayangan A aksen, min X, min Y. Untuk matriks transformasinya,
matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks min 1, 0, 0, min 1 dikali matriks XY. Contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini ada sebuah titik A, min 4, min 3 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, maka bayangan titik A adalah. Oke, kita tulis dalam bentuk umumnya A, min 4, min 3 itu kita cerminkan terhadap titik pusat 0, A aksen, X aksen, Y aksen. Untuk matriks transformasinya kita tuliskan berarti matriks X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks min 1, 0, 0, min 1 dikali matriks X, Y. X-nya negatif 4, Y-nya negatif 3. Selanjutnya tinggal kita lakukan perkalian matriks, yaitu negatif 1 dikali negatif 4 ditambah 0 kali negatif 4 hasilnya adalah 4. 0 dikali negatif 3 ditambah negatif 1 dikali 3, negatif 3 hasilnya 3. Jadi bayangan titik A itu berada pada koordinat 4,3. Oke, sesuai ya, karena bayangan jika satu titik kita refleksikan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya adalah min X, min Y. Di sini min 4 dan min 3, berarti negatif kali negatif positif. Negatif kali negatif positif. Oke, selanjutnya yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di sini garis Y sama dengan X itu bentuknya seperti ini. Nah, garis Y sama dengan X ini adalah garis Y. Dia sama dengan X. Sini ini kan X. Maka Y sama dengan X. Oke, di sini ada segitiga yang kita cerminkan, segitiga PQR. Maka menghasilkan bayangan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, Y sama dengan X inilah yang menjadi cermin. Jadi titik P itu sama jaraknya ke cermin dengan titik P aksen ke cermin, Q dengan cermin dan Q aksen dengan cermin, dan R ke cermin sama dengan R aksen ke cermin. Untuk melihat koordinatnya bisa kita lihat pada tabel. Di sini P itu berada di koordinat negatif 4, negatif 2. Jadi P aksennya negatif 2, negatif 4. Q-nya 0,4. Q aksennya 4,0, R-nya min 5,3 dan R aksennya 3,5. Pola apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, pada refleksi terhadap garis Y sama dengan X, posisi dari X dan Y itu akan kita balik di bayangannya. X, Y menjadi Y, X. X, Y, Y, X. X, Y, Y, X. Nah, berdasarkan pengamatan pada gambar dan tabel secara umum diperoleh. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen Y, X. Nah, benar, Y, X. Jadi, matriks pencerminannya itu kita tulis begini. Sini tadi kan Y, X. Oke, jadi di sini adalah barisan Y, di sini kolom Y, di sini kolom X. Nah, untuk bentuknya bisa kita tulis begini, dan matriks transformasinya adalah kita kalikan saja matriks pencerminannya dengan nilai XY-nya. Nah, contoh soal yang pertama, jika titik A min 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik A adalah. Nah, di sini ada titik A min 5,4. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, pasti akan menghasilkan bayangan titik A. Oke, matriks transformasinya adalah matriks 0, 1, 1, 0 dikali X, Y. X-nya min 5 dan Y-nya 4. Kemudian kita lakukan perkalian terhadap matriks. Di sini dia. Ini 0 dikali min 5, 0. Ditambah 1 kali 4, 4. Kemudian 1 dikali min 5, min 5. 0 dikali 4, 0. Jadi, bayangan titik A itu terletak pada koordinat 4, min 5. Contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan bayangan garis 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X.
Nah, di sini ada garis 3x kurang 2y kurang 5 sama dengan 0. Kita misalkan titik A itu x, y memenuhi persamaan garis 3x kurang 2y kurang 5 sama dengan 0. Berdasarkan pengamatan pada gambar dan tabel, secara umum kita peroleh jika titik A, x, y dicerminkan terhadap garis y sama dengan x, maka menghasilkan bayangan A aksen y, min y, min x. Nah, untuk matriks pencerminannya itu jadi titik A, x, y yang memenuhi tadi akan kita cari dulu refleksinya. Nah, kita gunakan matriks transformasinya x aksen y aksen sama dengan matriks 0, 1, 1, 0 dikali matriks xy. Nah, karena nilai x di sini belum diketahui, jadi langsung saja kita kalikan matriks transformasinya ke titik xy. Jadi ini 0 kali x 0, 1 kali y, 1 kali x, 0 kali y, 0. Jadi bayangannya adalah y, x. Berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh x aksen sama dengan y, maka y-nya sama dengan x aksen. Y aksen sama dengan x, maka x-nya adalah y aksen. Selanjutnya kita substitusi nilai x dan y ke persamaan garis. Nah, di sini 3x kurang 2y kurang 5 sama dengan 0. Maka x-nya kita ganti dengan y aksen. Y-nya kita ganti dengan x aksen. Nah, 3y aksen dikurang 2x aksen kurang 5 sama dengan 0. Kita pindah x-nya ke depan. Jadi, min 2x aksen tambah 3y kurang 5 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangan garisnya adalah min 2x tambah 3y kurang 5 sama dengan 0. Oke. Yang kelima, refleksi terhadap garis y sama dengan minus x. Di sini ada suatu segitiga yang kita cerminkan terhadap garis y sama dengan x. Nah, kalau tadi y sama dengan negatif x, ya. Kalau tadi y sama dengan x itu kan garisnya itu ke sini. Y sama dengan X. Kalau ini Y sama dengan negatif X, berarti mengarah ke sumbu negatif. Garisnya atau cerminnya ini yang mengarah ke sumbu negatif. Di sini segitiga PQR. Oke, kita amati segitiga PQR. PQR kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan segitiga P aksen, Q aksen, R aksen. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada tabel. P negatif 1,2 menghasilkan P aksen min 2,1. Q 1,3 menghasilkan Q aksen min 3, min 1. Dan R 2,1 menghasilkan R aksen min 1, min 2. Nah, bisa kita lihat ya, di sini nilai XY-nya itu dibalik, jadi YX, kemudian dikalikan dengan negatif. Ya, benar. Kita balikkan 2, min 1. Dikalikan dengan negatif, berarti min 2,1. Begitu juga dengan Q, 1,3 jadi min 3,1. 2,1 jadi min 1, min 2. Berdasarkan pengamatan pada gambar dan tabel, secara umum diperoleh jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka akan menghasilkan bayangan A aksen min Y, min X. Untuk matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X itu matriks 0, min 1, min 1, 0. Untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, dapat kita tuliskan berikut, dan matriks transformasinya adalah matriks X aksen Y aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0 dikali matriks XY. Kita masuk ke contoh soal. Jika titik A min 5,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan titik A adalah. Nah, di sini titik A kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Untuk matriks transformasinya kita tuliskan, kemudian kita masukkan nilai
X dan Y-nya. Selanjutnya kita lakukan perkalian matriks. Nah, kita peroleh 0 kali negatif 5, 0 ditambah min 1 kali 4, negatif 4. Kemudian negatif 1 kali negatif 5, 5. 0 kali 4, 0. Jadi bayangan titik A setelah kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X adalah min 4,5. Selanjutnya refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, di sini ada sebuah trapesium yang kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H. Nah, jadi maksud dari garis X itu adalah suatu cermin, kita posisikan dia memotong sumbu X di titik H. Nah, di sini kita buat dia di titik negatif 2. Berarti hanya adalah negatif 2. Kita lihat pada tabel, di sini ada titik X, Y, W, Z. Menghasilkan bayangan titik X aksen, Y aksen, W aksen, Z aksen. Nah, kita peroleh titik X 2,1 setelah direfleksikan menghasilkan titik X aksen min 6,1. Y 44 menghasilkan Y aksen min 8,4. W 4,3 menghasilkan W aksen min 4,3 dan Z 2,4 menghasilkan Z aksen min 6,4. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai yang berubah itu adalah nilai X. Nilai X. Sementara nilai Y-nya adalah tetap. Nilai Y-nya tetap. Jadi, kita lihat di sini tadi hanya itu senilai negatif 2. Di sini kita peroleh jadi negatif 6. Kira-kira 2 itu akan menghasilkan 6. Bagaimana caranya? Kemudian di sini X-nya 4, hanya negatif 2 menghasilkan negatif 8. Bagaimana caranya? Oke. Berdasarkan pengamatan kita pada gambar dan tabel tadi, secara umum akan diperoleh jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka menghasilkan bayangan A aksen. Nah, 2H kurang X, Y. 2H kurang X, Y. Jadi, hanya tadi itu kita kalikan 2, kemudian dikurang dengan X. Nah, kita lihat lagi. Nah, berarti kan di sini 2H. 2H ini hanya negatif 2. 2H kurang X. 2 kali negatif 2, negatif 4. Kemudian kurang X, artinya dikurang 2, negatif 6. Selanjutnya, tadi 2 kali negatif 2, negatif 4. Negatif 4 dikurang 4, negatif 8. Untuk matriks pencerminannya sendiri adalah matriks 0, negatif 1, 0, 0, 1. Refleksi terhadap garis X sama dengan H akan menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen dapat ditulis seperti ini. Kemudian untuk matriks transformasinya kita tuliskan seperti biasa, yaitu untuk mencari nilai matriks X aksen, Y aksen. Tinggal kita kalikan matriks pencerminannya, kita kalikan terhadap X, Y, kemudian kita tambah 2H, matriks 2H 0. Contoh soal yang pertama. Jika titik A 5,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangan titik A adalah. Oke, pembahasannya seperti ini. X, Y 5,2 terhadap garis X sama dengan 2. Maka matriks transformasinya kita tuliskan. Selanjutnya kita ganti nilai X-Y-nya dan juga nilai H. X5, Y2, hanya 2. Pertama kita lakukan dulu perkalian terhadap matriks, akan kita peroleh negatif 5 dan 2. Kita tambahkan 2 kali 2, 4. Kemudian kita lakukan penjumlahan matriks, negatif 5 tambah 4, negatif 1. 2 tambah 0, 2. Jadi, bayangan titik A setelah kita refleksikan itu ada di titik negatif 1,2. Contoh soal yang kedua, jika kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X kurang 5 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangan kurva adalah. Nah, kita misalkan, seperti biasa jika kita mau mencari bayangan suatu garis, ataupun bayangan suatu garis, maka kita misalkan ada sebuah titik A, X, Y itu yang memenuhi persamaan garis tadi.
Baik itu garis maupun kurva itu sama saja. Kita misalkan ada titik A, X, Y yang memenuhi persamaan. Nah, selanjutnya kita lakukan lagi matriks transformasinya. Min 1, 0, 0, 1 dikali matriks X, Y tambah 2H, 0. Lakukan perkalian matriks. Oke, ini min 1 kali X, min X. Y kali 1, Y ditambah 4, 0. Jadi diperoleh min X tambah 4 dan Y tambah 0. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti masuk ke kesamaan matriks. Kita peroleh X aksen sama dengan min X tambah 4. Maka, X-nya sama dengan 4 dikurang X aksen. Kenapa bisa seperti ini? Karena, mari kita perhatikan, di sini kan min X. Min X pindah ke kiri jadi X. 4-nya tetap. Kemudian, X aksen pindah ke kanan jadi negatif X aksen. Jadi kita peroleh X sama dengan 4 dikurang X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan Y aksen. Kalau sudah kita peroleh nilai X dan Y-nya, tinggal kita substitusi ke persamaan. Nah, persamaannya tadi adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X kurang 5. Maka, ini Y-nya kita ganti jadi Y aksen. X-nya kita ganti jadi 4 dikurang X aksen. X kuadrat jadi 4 dikurang X aksen kuadrat. Kemudian 3X jadi 3 dikali 4 dikurang X aksen. Kemudian dikurang 5. Kalau sudah seperti ini kan ada kuadrat. Kuadrat itu adalah perkalian bilangan yang sama. Nah, di sini bilangannya itu adalah 4 kurang X aksen. Jadi, 4 kurang X aksen dikali 4 kurang X aksen. Kemudian kita tambah 3 kali 4 dikurang X aksen. Kemudian dikurang 5. Nah, selanjutnya kita tinggal mengalihkan satu-satu ke dalam seperti ini. 4 dikali 4, 16. 4 dikali min X aksen, min 4X aksen. Kemudian min X kali 4, min 4X aksen. Kemudian min X aksen kali min X aksen, min X aksen kali min X aksen adalah positif X aksen kuadrat. Selanjutnya ini isi 3 dan dikalikan ke dalam. 3 dikali 4, 12. 3 kali negatif X aksen adalah negatif 3X aksen. Kemudian dikurang 5. Selanjutnya seperti biasa, yang sejenis kita operasikan. Dan kita biasakan itu pangkat tertinggi yang berada di depan. Nah, X kuadrat dikurang 4X kurang 4X kurang 3X ditambah 16 tambah 12 kurang 5. Nah, kita peroleh X aksen kuadrat negatif 4 tambah negatif 4 tambah negatif 3 negatif 11 X aksen. Kemudian 16 tambah 12 kurang 5 sama dengan 23. Jadi persamaan bayangan kurva yang kita peroleh itu adalah Y aksen sama dengan X kuadrat dikurang 11X tambah 23. Selanjutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Ini adalah yang ketujuh, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, kalau terhadap garis X sama dengan H tadi kan ada cermin yang kita tarik memotong sumbu X. Nah, kalau ini cerminnya itu sejajar sumbu X dan memotong sumbu K. Nah, di sini pemisalannya itu adalah cerminnya Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Ini dia cerminnya. Di sini ada segitiga PQR dicerminkan terhadap cermin atau garis Y sama dengan 1, maka menghasilkan segitiga bayangannya P aksen, Q aksen, R aksen. Dapat kita lihat pada tabel. Nah, di sini P-nya itu negatif 2,3, P aksennya negatif 2, negatif 1. Di sini Q-nya 0,5, bayangan Q-nya adalah 0, negatif 3, R-nya min 2,7, bayangan R-nya min 2,5. Kalau tadi di X sama dengan H, yang berubah itu nilai X-nya. Nah, kalau di Y sama dengan K, yang berubah itu adalah nilai Y-nya. Bagaimana perubahannya? Nah, mari kita lihat.
Perubahannya, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka akan menghasilkan bayangan A aksen X, 2K kurang Y. Jika terhadap X sama dengan H tadi kan 2H kurang X. Kalau terhadap Y itu 2K kurang Y. Cukup kita kalikan 2 garisnya itu, kemudian kita kurangkan dengan garis dengan titik yang diketahui. Oke, untuk matriks pencerminannya adalah matriks 1 0 0 min 1. Dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, kalau di sini itu dia ditambah 0, matriks 0 2K. 2K-nya di bawah karena dia itu akan kita kurangkan dengan nilai Y ini. Kita gabungkan dengan nilai Y. Jadi disejajarkan dengan nilai Y. Nah, masuk ke contoh soal. Jika titik A 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangan titik A adalah. Nah, kita bahas. Kita lakukan matriks transformasinya. Kemudian, kita masukkan nilai-nilai. Lalu kita lakukan perkalian matriks seperti biasanya. Nah, diperoleh seperti ini. Kemudian penjumlahan matriks 5 tambah 0 dan min 2 tambah 4. Jadi diperoleh 5 dan 2. Diperoleh 5 dan 2. Jadi persamaan bayangan titik A adalah A aksen 5,2. Oke, jadi sekianlah pembahasan kita tentang transformasi geometri mengenai refleksi atau pencerminan. Jangan lupa pada subbab refleksi ini ada 7 refleksi yang kita bahas, yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Oke, jangan lupa untuk dicatat dan lebih banyak berlatih agar lebih paham. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga adik-adik semua memahami materi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.